traveling itu akan jadi sesuatu yang meledak, bahwa sebenarnya kalau inovasi itu start harus di material. Kalau orang yang mediocre kayak kita mah aman. Cari orang Ya, lain. ini mediocre tanda kutip ya. Halo, Om Ben. Thank you udah diundang. Ngobrol apa kita? Kita ngobrol cecair ini. Halo, thank you. Silakan. Kita ngobrol tentang inovasi katanya sekarang ya? Betul, Yes. betul. Ini Asik. silakan nih. Kita udah siapkan tempatnya khusus nih. Ada. Enak tempatnya? Om Ben sebelah sini. Siap. Nah, ini Unisisi sini. Ya. Lumayan lah. Main. Bandung kosong kok, jalan pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang berbeda dari talk show Happy Innovator yang selama ini. Jadi biasanya kita melakukan talk show itu kan online ya, dan live lagi di YouTube gitu kan. Nah, ada yang berbeda kali ini kami mencoba melakukan secara offline. Tujuannya supaya ada penyegaran aja, supaya kita nggak bosan ya ke online terus gitu. Kita coba mengundang para narasumber yang baru di Hotel Truntung Cihampelas, tempat di mana kami bertemu dan berkolaborasi selama ini. Hotel yang baru saja di launching, yaitu Hotel Truntung Cihampelas yang ada di Jalan Cihampelas, Bandung. Kali ini saya mengundang narasumber dan host yang sedang hit gitu ya. Susah sekali mendatangkan beliau-beliau ini karena sangat sibuk. Tapi alhamdulillah kita bisa menghadirkannya dengan baik setelah janjian sekian lama ya. Alhamdulillah bisa terlaksana gitu ya. Saat ini kita syuting talk show ini kita sebutnya The Pohaci Sky Lounge, yaitu Sky Lounge di lantai atas gedung Hotel Truntung Cihampelas di tengah kota Bandung. Jadi kita sekarang sambil diskusi sambil melihat pemandangan pegunungan kota Bandung gitu, sangat indah gitu ya. Nah, saya akan mengenalkan host kita hari ini, yaitu Ibu Sisi Prima Laila. Beliau adalah owner dan founder dari Ruku-Ruku Interior Art Programmer. Beliau ini berkolaborasi dengan saya dalam membuat nyawa dan artwork untuk Hotel Truntung Cihampelas ini. Ya, jadi berkat beliau ini, salah satunya ini adalah hasil karya beliau. Menjadi hal yang sangat istimewa kita melakukan talk show-nya di tempat hasil kita berkolaborasi gitu ya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan membahas pembicaraan kita hari ini adalah tentang inovasi, tentang bagaimana membangun suatu bisnis dan bagaimana berpartner dengan para stakeholder ya. Untuk itu tanpa berlama-lama silahkan ibu kita yang cantik ini Unisisi untuk lanjutkan sebagai host kita hari ini. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sandi, Kang Sandi sih kita manggilnya, atas kesempatan yang menyenangkan ini. Saya sangat apresiasi ini Pak, diberi kesempatan untuk berkolaborasi dan menimba ilmu dari kedua senior saya ini. Perkenalkan, saya Sisi Prima Laila, saya yang akan memandu talk show hari ini. Langsung saja kita hadirkan narasumber kita, Pak Ben Wirawan, tapi biasa akrab dipanggil Om Ben. Om Ben. Sebelum itu ada fun fact dulu nih. Kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Jadi ngobrolnya biar lebih santai. Siap-siap ya Om Ben? Siap. Beliau ini adalah ketua angkatan SR ITB 94, betul Om Ben? 94 betul. Yang mampu
menanggung 1000 push up demi teman-temannya. Masa lalu, Oke, Mas 1000 push up guys. Kemudian beliau juga ketua OSIS SMU, Wakil ketua, wakil ketua. gagal oke. jadi ketuanya. Tapi saya dengar nggak gitu ya. Oke, jadi leadershipnya Om Ben ini sudah tak terbantahkan. Jadi ini mungkin menjadi modal basic kesuksesan beliau saat ini. Tapi ada informasi yang saya baru dapatkan pagi ini yang menarik. Om Ben ini pernah menjadi guru les model cantik Tracy Trinita, guru les fisika, di mana beliau masih menjadi mahasiswa seni rupa. Ajaib. Bro, keren. Oke, sudah kenal ya, jadi makin bangga ya sama kakak kita ini. Jadi kita akan membicarakan Om Ben traveling equipment yang mengubah landscape industri lifestyle, yaitu inovasi produk dari brand Torch. Beliau ini adalah co-founder dan juga CEO Torch ID. Betul. Tuh, yang berdiri tahun 2015 ya. 2015, 10 tahun yang lalu. 10 ya tahun lalu, gila. Beliau adalah seorang visioner. Kita akan bertanya kepada beliau, kita gali apa sih rahasianya. Ya. Betul ya Pak Sandi ya? Ya, betul sekali. Ini khusus ini. Pertanyaan pertama dulu ya Om Ben. Yap. Apa itu Torch? Dan apa problem industri tas dan traveling? Mungkin cerita dulu, kok Torch ya namanya? Silakan Om Ben. Kenapa namanya Torch gitu ya? Iya. Sebenarnya alasannya sederhana kita kasih nama Torch. Ada 2 alasan. Satu alasan teknis, satu lagi alasan visi. Yang paling banyak pengaruh sebenarnya alasan teknis. Kita butuh sebuah brand yang mudah diucapkan, terdiri dari satu suku kata, biar gampang diingat. Torch itu satu suku kata dalam bahasa Inggris, sehingga memungkinkan kita kalau nanti sudah besar di Indonesia, selanjutnya lebih besar di dunia. Jadi visinya memang pengen buat sesuatu yang bisa untuk dunia. Alasan teknis juga adalah TORCH. Itu satu suku kata tapi hurufnya 5. Dulu kita bootstrapping, jadi nggak banyak uang juga waktu mulai. Dan kita mulai juga di awal-awal online tuh, kalau 4 huruf domainnya mahal. 3 huruf domainnya mahal. Kalau 5 huruf tuh domainnya udah murah, cuma 200 ribuan setahun. Ada ya gitu. Udah pendek, mudah dihafal, bahasa Inggris, domain murah gitu. Iya. Nah itu alasan teknis. Kalau alasan visionernya sebenarnya karena ini dibuat untuk jadi teman perjalanan orang, kita ingin jadi torch. Torch itu kan bahasa Indonesianya obor ya. Kita ingin menerangi jalan orang gitu. Secara visionernya itu, tapi secara teknik nggak ada duit kok gitu. Gitu, jadi ngirit tapi efektif gitu. Ada penasaran dari kita juga, kenapa tas ya? Start dari tas tuh, kenapa nggak baju muslim gitu? Kenapa nggak baju muslim? Fashion gitu. Fashion. Itu juga sebenarnya alasannya teknis. Satu, saya ini dulu pegang R&D-nya sebuah perusahaan untuk outdoor. Jadi di dunia pertasan udah mulai masuk dari tahun 2000 awal. Jadi of course nggak mulai langsung ke sini. Saya sempat masuk jadi tukang kaos dulu. Kenapa kaos dulu? Karena kaos itu juga sama murah untuk start, untuk belajar bisnis. Karena kan bisnis katanya di awal-awal biasanya gagal dulu ya. Betul dulu. Biasanya gagal dulu, mendingan gagal yang murah gitu ya. Mudah gitu. Kalau kaos kan produksi 36 pieces juga bisa. Saya mulai dari situ, gagal di situ banyak. Lalu kemudian memang dari situ saya merasakan bahwa bisnis itu harus diferensiasinya harus kuat. Karena kalau enggak bisnis tuh bisa naik gitu tapi nanti ketemu plateau gitu. Nah, masa-masa plateau ini biasanya masa-masa kita mulai dibajak sama orang, visinya kurang besar, terlalu barrier to entry-nya rendah tuh biasanya agak susah gitu terus jadi begini gitu. Nah, waktu itu saya cari mentor. Mungkin pada kenal sama mentornya orang-orang yang punya brand Safira sama Zoya tuh. Feni Mustafa, Pak Gilarsi, Pak Mursyid gitu. Nah, saya cari mentor ke mereka.
actually datang ke mereka, melamar jadi menti, melamar jadi murid gitu, melamar jadi murid kepada pebisnis yang kakap gitu. Dengan modal udah pernah kuliah dulu di ITB, sama udah pernah gagal dan berhasil di perusahaan kaos yang namanya Mahanagari itu. Iya. Jadi udah anggaplah S2 gitu. Iya. S1-nya di ITB, S2-nya di kaos tadi di Mahanagari. Sekarang ingin belajar bisnis selanjutnya, anggaplah S3 kepada mereka. Jadi waktu itu saya datang sebagai murid, calon murid dengan nawarin saham. Luar biasa. Saya mau jadi murid, tapi kalau mau ngajarin saya, tolong beli saham saya biar bisa dimarah-marahin orang sayanya gitu kan. Kalau mentor nggak terlibat kan hatinya nggak terlibat, Iya, duitnya nggak terlibat ya. Jadi harus dilibatkan duitnya juga biar real gitu. Dalam Kemudian- proses belajar pun beliau ini inovasinya juga, mindsetnya berinovasi ya, nggak hanya bikin produknya aja. Oke, Yes, terus jadi ya akhirnya ternyata mereka mau. Ternyata Mantap. mereka mau. Jadi bisa melihat itunya ya, visinya itu ya. Ya, soalnya gini, kekurangannya anak ITB itu adalah mentor di bidang retail dikit. Karena anak ITB itu jarang masuk ke sektor retail. Betul, Iya. betul. Jadi hanya ada 2 suku di Indonesia yang menguasai retail, Sering anak Chinese ITB sama atau Padangan. Itu ada anak nih. ITB atau SRITB Om? SRITB lagi Oke, kan? itu jelas ya. Ya, jadi ya memang ujung-ujungnya kan ini kalau soal kreativitas, saya lahir dari rahim kreatif dari FSRD ITB kan. Ya, Memang orangnya kreatif gitu ya. Ah, Tapi masalahnya industri kreatif itu kata pertamanya industri. betul. Harus membuat industri, bukan kreativitas diumbar aja gitu. Jadi akhirnya mencari industriawan lain yang alhamdulillah ketemu sama 3 orang ini nih. ya. 3 orang ini akhirnya mengajari saya tentang bagaimana mengelola sebuah bisnis kreatif yang bisa besar, nggak hanya di Indonesia tapi ke luar negeri juga. Harapannya begitu. Luar biasa. Jadi ceritanya begitu sih. Ya, ya. Ini beliau dari sisi saya humble ya, langsung mau belajar. Gitu. Biasanya langsung pengen bikin sendiri. Ini Soalnya gue ngeliatnya gini loh, maksudnya aktor, atlet, itu kan sama ya, mereka biasanya ditarik dari liga, Ah, lagi dari liga katakanlah dari tarikan kampung, tarkam gitu kalau sepak bola Iya, gitu iya, kan, iya. lalu ke Liga 2, Liga 1 gitu kan, baru orang mau nyampe Liga Premier itu nggak ada yang langsung ke Premier. betul. Pasti dia ketemu satu, dia akan nyoba di bawah dulu, nggak ada yang langsung ke atas, bermain sama yang selevel dia. Lalu dia kelihatan makin bagus, akan kelihatan sama orang bagus. Mentor itu kan biasanya nyari-nyari orang bagus ya. iya, betul, betul. Nyari-nyari orang bagus, kalau kita bilang duit tuh nggak ada di orang-orang itu. Cuman kita kelihatan apa enggak gitu. Kelihatan cukup bagus apa enggak? Kalau kelihatan cukup bagus, orang-orang ini mau ngambil kan. Dinaikin ke level atas, disuruh saingan sama yang level atas. Ya. Saingan sama level atas, makin jago kita kan. Nanti ada yang nyaplok lagi tuh, tarik lagi ke atas gitu. Jadi kalau saya ngelihat, mulai sendiri, kalau di atlet aja susah, di bisnis pun akan sama sih. Ini jalur percepatan sebenarnya kalau saya ngelihat tuh. Ini memang menarik ini. Ini analogi untuk suatu networking di mana kita mencari seorang mentor. Yap. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Karena saya ngajar juga di MBA ITB gitu. Masih, Om? Ditarik sebagai mentor sih. Ya. Sebagai mentor masih coba ditarik. Dan saya ngelihat even kita udah S2 Finance, S2 Entrepreneurship, tetap yang paling penting adalah jam terbang. Iya, betul. Karena jatuh bisnis, misalnya tuh nggak bisa diajarin sama dosen. Menghadapi pandemi gitu, itu juga nggak bisa diajarin di level doktoral pun nggak bisa. Ya. Artinya jam terbang menghadapi hal-hal yang sulit, harus kreatif gitu tuh cuman bisa di bisnis langsung atau nyari orang yang pernah melalui itu. Iya, setuju. Pertanyaannya, kenapa Ya. kok bisa menemukan cara gitu ya? Oh, gua harus begini, kayak seperti itu gitu. Untuk dapetin mentor. Dulunya ada kejadian apa gitu? Dulu sih ada kejadian apa? Jadi dulu tuh saya pernah kejadian sederhana. Jadi dulu saya punya sebuah showroom di Cihamplas Walk. Waktu bisnisnya kaos Ya. itu. Ya, Iya. ya. Jadi showroomnya kecil berapa ya? Paling ukurannya 5x4 gitu ya.
5 kali 4 meter, terus berhasil tumbuh gitu ya. Masih jualan kaos oleh-oleh Bandung gitu. Iya. Terus suatu nyewanya tuh yang per bulan itu lah. Iya, iya, Iya. Casual leasing disebutnya. Casual Sesuai cash flow ya. Ya sesuai cash flow. Karena nggak punya duit kan. iya. Karena nggak punya duit jadi casual leasing bayar kayak gitu. Tapi kan itu bukan tenant tetap ya dianggapnya. Sehingga ketika tempatnya itu mau diambil sama tenant tetap, Hmm. saya diminta geser. Nah, terusir ya. Terusir lah, terusir. Susah, orang miskin tuh terusir. Lalu ditawarin tempat yang lebih agak Sepi. gede, Oh, gede. lebih gede, tapi sewanya lebih mahal. Nah, Sewanya lebih mahal. Wah, invest jangan ya. Aduh, duitnya nih kalau dipakai ke sana takutnya habis apa segala macam, pertimbangannya banyak. Ada kali 3-4 bulan mikir, nggak selesai mikir tuh. Nggak selesai mikir sampai akhirnya ingat ada senior di ITB. Dia di Jakarta, saya kadang-kadang suka datang ke dia. Saya datang ke dia, saya mikir, aduh ini nggak bisa dipikirin di kepala karena 4 bulan nggak konflut di kepala. Akhirnya saya datang ke beliau, terus saya nanya, Pak, kalau kejadiannya kayak gini, apa yang saya harus lakukan? Ambil itu mahal, tapi risknya agak gede gitu ya, ini duit yang ditaruhnya agak gede. Atau ya udah deh, saya keluar dari Cihampelas Walk, cari yang murah aja di pinggiran jalan, gitu. Jawabannya dia, ambil yang mahal lah. Tempat itu laku, di sini laku, kamu digeser sedikit gitu ke tempat yang lebih laku, walaupun mahal ambil. Saya bilang, tapi risknya besar. Risknya besar, tapi udah calculated. Ya. That's the point. Big risk, which is calculated, is always better than kamu ke tempat yang kamu tidak tahu. Iya. Pak, tapi uangnya juga, carilah uangnya katanya. Karena akan returnnya gede kok. Iya, Dia iya. bilang. Nah dari pengalaman ini, kebayang nggak sih? Saya ngobrol sama dia tuh 10 menit. Selesai masalahnya, dibandingkan 3 bulan mikir sendiri. Oke, Mendingan oke. ke mentor gitu. Ya. Iya, Tip, dan tip. Om Ben jeli ya melihat Ah, itu iya. gitu. Keren Om Ben. Oke. Nama mentornya tuh Pak Irwan Syarkawi. Masya Dia Allah. itu mantan direktur dan komisarisnya Bakri. Oh, Jadi, emang kalau Wajar. orang-orang di level itu tuh mikirnya Udah cepet beda, ya gitu. udah beda. Jadi mendingan ya gitu, mendingan cari mentor lebih cepet. Betul, betul. Iya. Oke. Catat ya, cari mentor. Nah, Om ini tadi disebut diferensiasi. Ya, Ya. Terus juga backgroundnya kita desainer nih. yap. Biasa desainer tuh selalu pengen ngedesain yang beda. Terus harus jadi solusi. Yap. Desainer tuh kan tercipta karena harus menyelesaikan problem. Yes, betul. Jadi problem apa yang Om Ben temukan di industri tas dan traveling? Oke. Jadi saya ngeliat masalah dan peluang itu muncul barengan tahun 2015. Oke. Jadi mungkin ingat ya 2015 tuh era-era sebenarnya Instagram mulai mateng. Instagram mulai mateng, lalu saya ngeliat ada generasi baru pada saat itu antara milenial sama Gen Z itu Yes. punya kebiasaan yang berbeda sama generasi di atasnya. Jadi generasi yang lebih muda ini saya ngelihatnya ini orang-orangnya satu seneng banget ini ya apa namanya nyombong online ya. Flexing. Flexing kalau kita nyebutnya Flexing. sekarang gitu ya. Dan kayaknya ada alasannya juga. Di generasi yang lebih tua, nggak ada media kayak Instagram untuk nyombong atau flexing seperti itu gitu ya. Walaupun generasi yang lebih tua sebenarnya juga flexing di zamannya. Ya. Nah saya ngelihat ini ada urusannya sama traveling dan sama kebiasaan pilihan flexing kita gitu. Generasi yang sebelumnya kalau saya ngelihat, kalau di atasnya mereka biasanya flexingnya mobil, Ya. di atasnya lagi rumah. Ya. Kalau Iya, kalau generasi babe gue gitu kan ya, rumah dibuat keren, ngundang temen-temennya datang. Iya. Ya kan, itu flexing zaman mereka. Zamannya Dengan Pak Sandi alasan syukuran apa? Ya, alasan syukuran apa gitu kan ya. Rumah itu tempat Tua banget. flexing gitu. Iya. Rumah tempat flexing, wajar, tanah murah. Ya. Di saatnya Ya. mereka tanah murah. Makin kesini, makin berat. Zaman anak gue nanti mahal banget tanah tuh. Di zamannya milenial sama Gen Z mulai tumbuh aja, udah mulai, aduh mau flexing di pakai rumah susah.
Mungkin Gen X masih ngerasain flexing pakai mobil ya. Mobil ganti-ganti gitu kan ya. Anak sekarang kaya aja nggak punya mobil kadang-kadang. Anak sekarang tuh bisa jadi mobil, kenapa gue pakai segala macam yang online aja mobil lah, ngapain sih? Pakai Wus, sambung sama mau hijau yang mana gitu. Kayak gitu kan. Beda karakternya. Beda karakternya. Nah, anak-anak sekarang kalau saya lihat rumah jadi nggak relevan untuk mereka, mobil jadi nggak relevan untuk mereka. Kalau mau flexing di Instagram, masa ganti-ganti mobil juga nggak lucu kan? Tapi ganti-ganti traveling, ganti-ganti background. Make sense. Mukanya dia, lalu di belakangnya Roma, di belakangnya pindah lagi Singapura, pindah lagi Garut. Itu jadi make sense untuk mereka gitu. Jadi saya lihat, oh traveling itu akan jadi sesuatu yang meledak, melebihi gaya jalan-jalan orang zaman dulu yang naik gunung. Iya. Naik gunung hanya menawarkan pohon yang sama nih. Backgroundnya mirip-mirip aja. Tapi kalau traveling akan lebih beragam. Iya. Nah, makanya kita lihat, oke, berarti kita harus coba frame mereka agar mau foto sama produk kita ketika mereka jalan-jalan gitu. Karena mereka nyombong, di sini ada torchnya gitu. Lagi jalan di video, torchnya sama mereka lagi dipakai gitu. Ini jadi si torch itu mudah sekali masuk ke frame-nya mereka kalau dibuat sebagai produk untuk traveling. Dan traveling itu pasti banyak hassle-nya. Mau keluar itu ya tasnya berat lah, laptop ditaruh ntar kegedruk-gedruk rusak lah, masukin bajunya lecet lah. Itu kan tidak dipecahkan sama produk-produk untuk naik gunung. Karena naik gunung nggak naruh laptop biasanya. Biasanya naik gunung baju diuel-uel, lecek nggak apa-apa, ketemunya sama monyet di atas kan. Kalau traveling kan ketemunya sama orang-orang cakep juga kan gitu. Oke, ini menarik. Keluar Om Ben berusaha menjelaskan traveling versi beliau. Tadi kan kelihatan ada traveling ke gunung yang bajunya lecek-lecek sama traveling yang buat flexing. Betul. Bisa nggak ceritakan persepsi Om Ben traveling versi torch itu apa? Kita itu mendefinisikan traveler itu adalah orang yang keluar dari pintu rumah. Jadi siapapun yang keluar dari rumah adalah seorang traveler. Ini mirip sama Nike mendefinisikan atlet. Nah, Nike bilang kan just do it, karena semua orang adalah atlet. Semua yang punya badan kata Nike atlet. Kita juga berusaha mendefinisikan traveler secara luas. Semua yang keluar dari rumahnya itu adalah travelers. Ke kantor, ke sekolah. Ke kantor, ke sekolah, Indomaret, Alfamaret, lain kota, lain negara untuk kita travelers. Karena masalahnya pasti ada. Karena misalnya nih ada, ya ini masalah pribadi juga nih ada. Ya. Misalnya saya lagi naik sepeda nih. Lagi naik sepeda, udah 3 jam mau pulang, tiba-tiba istri telepon, "Pak, beliin pisang dong." Ya, gue cuma bawa tas kecil. Sama istri disuruh beli pisang, naik sepeda. Sampai kita desainin sekarang, tasnya kecil. Ya. Tapi bisa gede. Tapi begitu dibuka jadi gede untuk masukin pisang, belanjaan, segala macam gitu. Luar biasa. Itu hanya dari masalah seperti itu ya? Iya, betul. Luar solusinya. Dan maaf boleh sedikit, itu relate banget sama kita ibu-ibu. Yap. Keluar rumah jam 5:30, jalan pagi di Bintaro, Fresh Market. Pulangnya nggak mungkin nggak mampir ke pasar. Tadinya cuma bawa tas kecil, akhirnya saya beli tas torch yang bisa dilipet itu. Bener. Saya pulang bisa bawa jus, Yap. bawa sayur-sayuran, Yap. di backpack. Nah, ada juga yang kerja sekarang dia, ada banyak, waktu itu kita memperhatikan ada orang-orang yang kerjanya itu, dia olahraga sama kerja nempel. Either di depannya, atau di belakangnya. Jadi, bisa jadi gymnya pagi-paginya, bisa jadi gymnya belakangnya. Dan mereka nggak mau pakai tas duffel gede itu, kan dia bilang mau gua bawa ke kantor nih siang harinya, masa gua ke kantor pakai duffel? Jadi kita buatkan tas, tote bag yang cakep dipakai ngantor, tapi baju anduk itu di situ. Tahan dulu. Asik. Tahan dulu. Karena itu akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Yes. Ini yang luar biasa dari Iya, torch. iya. Kita agak spill keduluan sedikit tadi, nggak apa-apa. Kalau ngebahas torch itu nggak bisa lepas dari
inovasi. Iya. Itu tanpa beliau cerita, kita datang ke showroomnya, ke tokonya, selalu terkaget-kaget kan Pak Sandi. Nah, itu bagian dari strategi inovasi produk, betul? Yes. Gimana ya, kita tuh pengen denger start dari mana nih Om Ben ngomongin strategi inovasi produk ini. Oke. Sebenarnya sejak awal kita itu menghadapi market yang agak menantang. Karena di Indonesia ini Kang Sandi sudah ada perusahaan-perusahaan outdoor yang juga membuat tas. Ya. Yang umurnya udah 30 tahun lebih. Jadi waktu kita datang itu dia 20 tahun, 25 tahun. Kita anak bawang, setahun juga belum gitu. Dan mereka ini udah ada di top of mind-nya orang kan. Pemimpin pasar lah. Pemimpin pasar gitu. Jadi di satu sisi kita yakin, wah berarti pasar itu gede banget. Karena yang gede-gedenya pun banyak gitu. Tapi di satu sisi ya mereka ini udah top of mind nih, gimana caranya mempengaruhi kepala orang. Jadi waktu itu caranya agar masuk ke kepala orang kan, apalagi kalau bukan inovasi. Kalau main murah-murahan bisa, tapi itu strategi jangka pendek ya. Kalau dipakai terus kapan untungnya nanti gitu. Jadi kita mikir ya udah, karena mereka umumnya adalah inovasi untuk naik gunung, kita mikirnya ya udah inovasi untuk jalan-jalan tadi. Tapi ternyata awal-awal tuh susah nge-branding itu tuh. Sampai suatu saat berkah sih ini mah ya, takdirnya Gusti Allah kayaknya. Jadi saya itu waktu memulai Torch baru belum jalan setahun diajak sama mentor saya umroh, dibayarin. Masya Allah. Ya kali dibayarin nggak pergi kan. Ya anak bandel amat misalnya kalau misalnya saya tolak tuh umroh gitu kan. Jadi akhirnya saya ikut tuh umroh. Cuman karena sambil membangun sebuah perusahaan dengan segala kerepotannya, saya nggak ikut segala macem tuh. Pergi aja. Jadi nggak tahu mesti bawa apa tuh. Agak repot tuh. Termasuk waktu itu ketika berangkat itu saya bawa sendal jepit doang. Jadi saya waktu sholat itu pakai sendal jepit, which is sebenarnya cukup baik karena sendal jepit gampang dimasukin ke tas kecil gitu ya, praktis gitu ya. Yang ternyata bahaya adalah ketika sholat Jumat. Saya nggak bisa ngebayangin sholat Jumat, ya di sini kan sholat Jumat masjid segede apa sih gitu ya. Nyampe ke sana, Masjidil Haram. Wah, segitu banyak orang, bubar bareng. Wah, ini orang kan semua ke kiri kanan tinggi-tinggi lagi kan ya. Depan belakang manusia-manusia tinggi-tinggi. Akhirnya kan jalan gitu. Sendal jepit itu kan kalau jalan kakinya ngangkat, si sendalnya tinggal di bawah nih, ketinggalan nih. Keinjak lah. Keinjak, jatuh dalam posisi orang-orang gede kayak gitu, mau bangun pun susah gitu ya. Masih untung nggak keinjak-injak gitu. Pulang dari sana saya bilang ke tim desainer, kita mesti ngedesain tas untuk umroh. Karena perjalanan ibadah juga perjalanan. Bentar, sendal jepit tadi selamat nggak? Enggak. Rusak lah. Kasian nasib. Lanjut. Jadi di sini teman-teman langsung bilang, oke, Om, butuhnya kayak apa sendal? Karena tim desain belum pernah umroh. Jadi gua kasih tahu lah, gini ya, gini dia mesti begini, mesti di belakangnya ada strapnya nyaman kayak gitu. Tapi dia mesti bisa, kalau bisa mode wudhunya itu strapnya nggak ngalangin, harus sering dibawa wudhu jadi sering basah, kalau bisa cepat kering gitu kan. Kita buat khusus seperti itu, pakai bahannya baju nyelem kita buat gitu ya, baju selam kayak gitu, akhirnya cepat kering di sana, ringan, enak lah intinya. Dan ternyata itulah produk Torch pertama yang laku. Karena sebelumnya kita membuat 18 desain tas yang kita bagi-bagikan ke agen-agen gitu. Dari 18 yang laku 3. 3 jenis ya? 3 desain. 3 desain. Tas semua ya? Masih tas semua Masih itu? tas semua. Masih tas. Tas yang ukurannya backpack sama tas kecil-kecil kayak gini nih. Iya, iya. Nah, dari 18 ini yang laku cuma 3. Kita lagi pelajari apa saja yang membuat dia laku. Apa saja yang gagal ini, yang 15 apa yang membuat dia tidak laku. Tengah jalan lagi kita pelajari, tiba-tiba sendal ini jadi. Lalu saya produksi. Yang waktu itu alhamdulillah 2016 akhir, setelah mencoba 3 konsultan untuk belajar online, konsultan yang terakhir itu bilang, Om,
menurut gua lu jangan ngiklanin terlalu banyak produk kalau di awal. Satu aja tapi yang mumpuni. Karena mengkomunikasikan satu produk yang mumpuni itu lebih mudah daripada memecah fokus ke 18 plus 19 sama si sendal. Ya. Dan ternyata luar biasa. Itu laku banget di online. Waktu itu masih pakai Facebook. Ya. ROAS-nya tuh bisa 12-an. Artinya kalau ROAS 12 tuh kalau kita ngiklan sejuta dapat duit baliknya 12 juta. Jadi kalau ngiklan 100 juta dapat duit baliknya 1,2 M. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, disitulah mulai kebuka kita, dan situlah mulai kita sadar bahwa ini si sendal yang untuk umroh ini desainnya beda banget sama sendal gunung. Iya, Kalau sendal gunung kan rame ya, Hmm. ada webbingnya, ada buckles-nya apa segala macam berat gitu. Nah yang ini tuh dibuat sangat ringan, simple, agak timeless desainnya gitu. Kita buat dan ternyata laku. Jadi kita mikir, berarti salah satu cara yang paling bagus untuk menonjol adalah bedain justru sama pemimpin pasar. Karena semua pemimpin pasar kita itu desainnya untuk naik gunung yang rame-rame itu. Kesini kalau ngelihat desain tasnya, makanya dia simple. Iya, betul. Gitu. Ini langsung tergambarkan sih strategi inovasinya. Gak usah jadi follower. Betul. Yakin aja bahwa ini problem ini kita bisa carikan solusinya. Iya. Terus tadi kalau nggak salah nangkep strategi pemasarannya juga. Iya. Strategi pemasarannya memang fokus pada kekuatan-kekuatan aja. Iya. Dimana pada saat itu mungkin semua orang pengen nampilin sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. peluang itu. Betul. Oh, Jadi kalau di menarik. online actually, ya kalau ngelihat Tapi kan mungkin maaf itu tahun 2016. 16. Ya. Dunia online belum seperti sekarang ini. Oh iya. Berarti strategi yang dilakukan Om Ben itu sudah termasuk visioner. Dan Iya. duluan dari zaman. Betul ya? Betul. Di tahun itu kayaknya yang jualan online kayak gitu masih jarang yang branded ya. Yang branded masih jarang. Dan sebenarnya kalau ngelihat ya dari 2015 ke 2025 apakah online itu berubah? Wah, berubah banyak. Iya. Tapi prinsip-prinsip utamanya masih sama sih. Apa itu? Prinsip-prinsip utamanya tetap kalau menurut saya kalau mau jangka panjang tetap satu branding yang harus diutamakan bukan selling. Branding itu. Kenapa kalau hanya mengutamakan selling nanti dia hanya akan dikenal orang sebagai barang murah gitu ya, main diskon kayak gitu tuh sulit. Jadi saya dari 2015 ke sini 10 tahun ini banyak sekali brand yang waktu itu bareng sama kita sekarang udah nggak ada. Iya. Karena mereka fokusnya itu berusaha menjual gitu. Bukan menjual sama berusaha menumbuhkan si identitasnya dia gitu. Ya betul, karena persepsi saya ketika ada teman yang bilang, Kang beli aja tas Tors gitu ya. Ini bikinan dari negara mana? Saya bilang, impor gitu ya. Bukan. Oh ya kok brandnya tuh udah seperti orang barang impor gitu. Emang seperti itu posisinya? Ternyata banyak yang menganggap seperti itu. Karena tadi namanya di depan pakai TORCH itu, lalu material kita nggak ada di Indonesia memang. Oh, emang impor. Kita dari actually nggak import dalam bentuk materialnya, tapi kita mencari teknologi serat sama benangnya yang dari luar. Tapi sebenarnya begitu dijadiin kain di Indonesia. Jadi agak kesulitan orang nyari material ini. Nah, itu saya baru tahu tuh. Yes. Saya baru tahu tuh, itu rahasia berarti. Rahasia yang baru saya tahu bahwa justru lebih dalam lagi ya. Yap. Om Ben, kenapa tuh Om? Kenapa bisa sampai kepikiran begitu? Kan tinggal beli aja di luar. Udah terbukti ketahanannya, kualitasnya Karena gitu. saya sebelumnya bekerja di perusahaan yang sebelumnya, saya udah tahu bahwa sebenarnya kalau inovasi itu start harus di material. Apapun itu. Catat. Inovasi start di material. Ya. Kalau bahannya inovatif, hasil produk akhirnya akan juga bisa dengan mudah dibuat inovatif. Kayak misalnya, di sisi kan punya tuh tas yang bisa dilipat tuh. Iya, punya. Itu bisa dibuat seperti itu karena materialnya itu. Iya, betul. Begitu pakai material dari Indonesia nggak ada yang bisa itu. Gemuk ya deh. Betul. Gebuk jadi gede, begitu dibuka lagi jadi lecek banget nanti. Betul. Mungkin bakalan
patah-patah malah Iya, si iya, materialnya. iya, betul betul. Jadi Retak-retak dengan gitu. material yang bagus bisa begitu. Mungkin kalau kita ngelihat dari brand-brand lain gitu ya, brand legendanya dunia gitu ya, seperti Nike gitu kan, Adidas gitu, itu mereka semua kan selalu ngejar dari busanya. Iya juga Adidas, sih. Dari Adidas teknologi. busanya beda sama Adidasnya Nike. Dari teknologi bahan. Dari teknologi bahan. Makanya antara seni, teknologi, desain itu sebenarnya satu ekosistem yang nggak bisa dilepasin. Nggak bisa lu kreatif hanya di hilir, tidak di hulunya juga. Nah, ini masalahnya Indonesia. Ini masalahnya Indonesia. Kalau saya mikir kadang-kadang orang-orang kayak kita nih desainer tuh sangat kreatif di hilir, tapi di hulu pabrik bahan Indonesia itu jujur sih nggak terlalu kreatif. Iya sih. Sehingga kita biasanya harus kerjasama sama di luar, membawa teknologinya ke sini, gimana bisa di-apply di sini gitu. Tidak ada yang susah di dunia ini kalau ngomongnya sama orang yang paling bener. Iya. Kita serius, megang amanat gitu ya, nggak usah minta-minta, nggak usah gila hormat lah, stake-nya datang sendiri gitu. You cannot be an innovator, tapi sedih.